Siapa sih orang dengan luka bakar yang menyimpan rod poneglyph? Oke, di video kali ini gue akan coba merangkum semua informasi yang kita ketahui mengenai rod poneglyph yang terakhir, seperti sejarahnya dan detail dari ciri-ciri orang yang memilikinya selain luka bakar. Selain itu, di akhir video gue akan coba jelasin juga kenapa menurut gue orang dengan luka bakar itu bukan dragon ataupun Saul seperti yang dijelaskan di banyak teori. Oke, kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Setidaknya 25 tahun yang lalu, sebelum menjadi sebuah misteri, rod poneglyph yang terakhir itu berada di Fishman Island, tepatnya di Sea Forest, persis di sebelah poneglyph yang berisi permintaan maaf Joy Boy. Tetapi dengan alasan yang belum kita ketahui, rod poneglyph tersebut hilang dari Fishman Island. Nah, rumornya orang yang memiliki rod poneglyph ini adalah orang yang memiliki luka bakar di bagian tubuhnya. Tapi kita juga belum tahu nih spesifik di bagian tubuh mana. Nah, selain luka bakar, Blackbeard juga menjelaskan bahwa orang ini menaiki kapal berwarna hitam pekat dan bisa menciptakan pusaran air untuk menenggelamkan kapal yang mencoba mendekatinya. Nah, jadi tuh ada kemungkinan dia adalah pengguna buah iblis. Oke, dari situ kalau gue coba ambil kesimpulan, ciri-cirinya adalah pertama, dia punya luka bakar di bagian tubuhnya, kapalnya berwarna hitam pekat, dan dia punya kemampuan untuk membuat pusaran air dengan kekuatannya. Nah, selain itu, orang ini menurut gue harus punya hubungan istimewa dengan ras manusia ikan, karena kalau enggak, harusnya dia tuh nggak punya hak untuk mengambil rod poneglyph yang sebelumnya ada di Fishman Island. Nah, dari ciri-ciri tersebut, gue akan coba ngebuktiin kalau Dragon dan Saul itu tuh bukan orang yang punya luka bakar atau orang yang dimaksud gitu, karena teorinya menurut gue cukup lemah. Oke, kita bahas dari Monkey D. Dragon dulu gitu. Gue ngerti kenapa teori ini cukup populer, karena di Loga Town, Dragon tuh terlihat bisa menciptakan angin yang sangat kuat. Dengan alasan ini memang sangat masuk akal kalau Dragon tuh bisa menciptakan pusaran air dengan angin yang dia udah buat gitu. Tapi seperti yang kalian bisa lihat juga, kapal Dragon tuh nggak berwarna hitam pekat. Kapal Dragon berwarna hitam pekat hanya terlihat di manga, dan ketika diubah menjadi anime, warnanya tuh berubah gitu. Hal seperti ini menurut gue harusnya udah melalui pengawasan Oda lah ya, jadi kecil kemungkinannya kalau animatornya tuh salah ngasih warna gitu. Nah, kalau kita rangkum, teori Dragon tuh seperti ini. Hal yang bikin teori ini lemah pertama udah pasti kapalnya nggak berwarna hitam pekat, dan belum ada bukti juga yang ngasih unjuk kalau dia tuh punya luka bakar gitu. Nah, selain itu belum ada bukti juga kalau Dragon tuh punya hubungan khusus dengan ras manusia ikan. Hubungan terdekatnya hanya dengan koala, budak Celestial Dragon yang dibebaskan oleh ras manusia ikan. Satu hal lagi yang nggak bikin masuk akal adalah, kalian inget nggak Robin tuh selama time skip kan bareng dengan Revolution Army ya? Rasanya nggak mungkin kalau Dragon gak ngasih tahu soal rod poneglyph ke Robin, apalagi Dragon tahu kalau Robin itu bisa baca poneglyph gitu. Nah, lanjut ke teori kedua yang cukup populer adalah Jaguar the Saul. Menurut gua teori ini juga nggak terlalu kuat, karena satu-satunya bukti cuma Saul tuh memiliki luka bakar karena berhasil selamat dari tragedi Buster Call di Ohara. Selain itu nggak ada bukti yang kuat juga kalau dia tuh berlayar di kapal berwarna hitam pekat, karena yang kita tahu dia tuh stay di Pulau Elbaf, dan nggak ada bukti juga kalau misalnya dia punya kekuatan yang bisa bikin pusaran air. Nah, terus siapa dong orang dengan luka bakar yang nyimpan rod poneglyph terakhir ini? Nah, sejauh ini gue tuh belum nemu orang yang bisa memenuhi ciri-ciri tersebut dengan jelas. Jadi gue berteori sepertinya orang dengan luka bakar ini adalah karakter baru yang belum pernah dimunculin. Segitu aja penjelasan dari gue. Jangan lupa like dan subscribe, dan komen menurut kalian siapa sih orang dengan luka bakar.